Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yosinta Oktaviani. Aku adalah mahasiswi semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kali ini aku akan menjelaskan salah satu materi dari psikologi kognitif, yaitu Mental Imagery and Cognitive Maps. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian kognitif. Nah, kognitif adalah proses berpikir. Proses tersebut terjadi dalam 3 tahap, yaitu pengkodean atau mengcoding, yang kedua adalah penyimpanan informasi, dan yang ketiga adalah mengolah informasi atau pembentukan informasi. Mental Imagery and Cognitive Maps itu merupakan salah satu proses dari transformasi kognitif. Itu mental imagery. Jadi mental imagery itu adalah suatu representasi mental dari stimulus-stimulus yang secara fisik bentuknya tidak ada. Contohnya nih, kan sekarang kita lagi ada di bulan puasa. Nah, kita ketika lapar, kita sering membayangkan nanti kita pengen berbuka pakai apa ya. Misalnya kita pengen berbuka pakai sop buah. Nah, meskipun bentuk sop buah itu tidak ada di depan mata kita, tetapi kita dapat membayangkan sop buah tersebut. Nah, mental imagery juga itu melibatkan proses top down, di mana ketika kita membayangkan suatu, misalnya kayak tadi tuh sop buah, kita melibatkan pengetahuan yang sudah kita dapat sebelumnya. Seperti apa sih sop buah? Sebelumnya kita tahu bahwa sop buah itu terdiri dari beberapa buah dan berwarna apa gitu kan. Jadi pakai es. Nah, kita tuh melibatkan informasi yang sebelumnya sudah kita dapatkan atau kita miliki. Mental imagery ini juga memiliki 2 karakteristik. Yang pertama itu ada analog code dan yang kedua itu proportional code. Apa sih analog code? Jadi analog code itu kita dapat merepresentasikan sesuatu yang sangat mirip dengan keadaan fisiknya. Nah, contohnya ketika kita membayangkan seseorang yang mungkin tadi pagi kita temui. Misalnya kita tadi pagi ketemu sama dosen kita. Kita membayangkan tadi dia pakai baju apa, terus kerudungnya warna apa, seperti itu. Lalu, yang kedua itu adalah proportional code, di mana kita membayangkan sesuatu melalui bahasa atau tidak tersimpan secara visual ataupun spasial. Contohnya ketika kita di jalan menemukan brosur orang hilang yang tertempel di dinding. Nah, di dalam brosur itu sudah disebutkan ciri-cirinya seperti apa. Dengan hanya mendengar ciri-cirinya saja, kita dapat membayangkan bagaimana keadaan fisik orang yang hilang tersebut. Teman-teman, di mental imagery sendiri itu ada jenis-jenisnya ternyata. Kira-kira apa aja ya? Nah, yang pertama adalah mental imagery and rotation. Seperti namanya, imagery adalah membayangkan dan rotation adalah rotasi. Dan ini dapat kita lakukan di benda 3 dimensi maupun 2 dimensi. Contohnya seperti apa sih? Contohnya adalah ketika kita sedang memainkan Rubik. Ketika kita ingin memindahkan warnanya, kita membayangkan dulu nanti ini akan berpindah kemana ya. Seperti itu. Nah, contoh lain adalah ketika kita ingin mendapatkan suasana baru di kamar kita. Misalnya kita sebelum menata kamar kita membayangkan dulu nih, kira-kira lemarinya mau ditaruh di mana ya? Menghadap kemana ya? Kira-kira pas nggak ya? Atau kita membayangkan kira-kira tempat tidurnya mau ditaruh di sebelah mana atau dihadapkan kemana, seperti itu. Nah, yang kedua adalah mental imagery and distance. Apa sih distance? Sesuai dengan namanya, yaitu jarak. Kita membayangkan suatu jarak. Misalnya aku nih membayangkan jarak dari rumah aku ke masjid, atau aku membayangkan jarak dari rumah aku ke pasar. Seperti itu teman-teman. Misalnya aku ngebayangin nih dari rumah aku ke kampus. Rumah aku ada di Sumatera, yaitu di Jambi. Sedangkan kampus aku itu ada di Jawa Barat, tepatnya di Cimahi. Nah, semakin jauh jarak yang aku bayangkan, mungkin semakin lama aku untuk mencernanya.
Seperti itu teman-teman. Yang ketiga itu adalah mental imagery and shape. Sesuai dengan namanya, yaitu kita membayangkan bentuk. Kita cenderung sulit untuk membayangkan bentuk yang mirip. Contohnya nih, ketika aku membayangkan pohon tebu sama rumput gajah. Nah, itu kan mirip nih. Jadi kita sulit membedakan mana yang pohon tebu, mana yang rumput gajah. Selanjutnya adalah imagery ambiguous figure, di mana kita akan sulit membayangkan sesuatu yang bentuknya ambigu. Seperti misalnya gambar di sebelah sini. Nah, kita sulit membedakan apakah gambar tersebut adalah kelinci ataukah bebek. Selanjutnya adalah imagery and other vision like processes. Apa sih imagery and other vision like processes itu? Yaitu adalah di mana imagery membantu konteks pemrosesan kita. Misalnya nih, kita sedang membaca sebuah buku cerita atau narasi. Nah, ketika kita membaca, kita dapat membayangkan bagaimana keadaan di dalam cerita tersebut atau di dalam narasi tersebut. Dan kita dapat melihat bagaimana setting di dalam narasi tersebut. Seperti itu. Teman-teman, tadi itu adalah penjelasan tentang karakteristik dari mental imagery serta jenis-jenis yang ada di mental imagery. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.